Pak, perkenalkan Mas Dr. Bayu sedang bertugas pada siang hari ini dengan Bapak siapa? Bapak Agus, Bapak Agus, usia berapa? 35 tahun. 35 tahun. Bapak ada keluar apa datang kemari? Ini kena senjata tajam di lengan bawah kanan. Di lengan bawah kanan. Sejak kapan, Pak? 30 menit yang lalu. 30 menit yang lalu. Baik Bapak, silakan berbaring di bed. Saya akan melakukan initial assessment terlebih dahulu. Ya. Baik, dari hasil initial assessment ditemukan pasien stabil dan pendarahan aktif tidak ada. Maka selanjutnya Bapak, saya akan melakukan tindakan penjahitan luka karena luka Bapak ini termasuk lukanya yang lurus dengan tepi teratur. Kemudian untuk luka Bapak tidak berisiko infeksi dan untuk komplikasinya mungkin saja terjadi infeksi dan juga bentuk keloid. Apakah Bapak setuju? Setuju. Baik Bapak, silakan ditunggu sebentar, saya akan mempersiapkan terlebih dahulu. Baik, berikut alat-alat yang akan saya gunakan. Pertama, saya akan menuangkan ini pada mangkok yang telah diisi kasa. Kemudian ada bengkok yang berisi NaCl. Kemudian ada bengkok untuk bahan yang infeksius. Kemudian saya akan untuk jahitnya saya akan menggunakan cut guard non absorbable 3.0. Ada gunting benang, ada needle holder, ada pinset chirurgis, ada kasa kering untuk menutup luka pasien nanti. Kemudian di sini ada 2 buah spide berisi lidocain dan juga berisi NaCl. Lidocain untuk anestesi, NaCl untuk membersihkan. Kemudian ada 2 pinset anatomis dan juga gunting jaringan. Kemudian saya juga menyediakan ada duk steril, ada hipapik dan juga sarung tangan. Baik, karena alat-alatnya sudah siap, saya akan menggunakan APD terlebih dahulu. Pertama saya akan menggunakan apron. Selanjutnya saya akan menggunakan masker. Selanjutnya saya akan mencuci tangan. Cuci tangan dengan 6 langkah. Selanjutnya saya akan menggunakan sarung tangan steril. Memakai sarung tangan steril tanpa menyentuh bagian luarnya. Selanjutnya untuk yang sebelah kiri dapat menyentuh bagian luarnya. Baik, dikarenakan APD sudah siap, maka saya akan memulai tindakan. Jadi yang pertama saya akan membersihkan terlebih dahulu area sekitar luka pasien dengan menggunakan pinset dan kasa yang telah saya lumuri dengan betadine. Membersihkan area luka pasien dengan tidak menyentuh pada area pusat luka pasien. Membersihkan dengan cara melingkar keluar. Saya tempatkan di mangkok bengkok. Kemudian saya akan memberikan lidocain kepada pasien. Mohon maaf, saya akan memberikan duk steril pada pasien terlebih dahulu untuk memfokuskan area kerja. Selanjutnya baru lidocain. Lidocain 5 ml. Saya tusukkan 30 derajat hingga subkutan. Yang pertama kita aspirasi terlebih dahulu, pastikan tidak ada darah, kemudian injeksi sambil menarik, kemudian pindahkan ke area lain. Aspirasi, injeksi sambil menarik. Baik, untuk anestesi dilakukan pada seluruh tempat penjahitan. Kemudian saya akan memastikan apakah anestesinya bekerja atau tidak. Apa masih nyeri, Pak? Tidak. Nyeri, Pak? Tidak. Baik, selanjutnya saya akan membersihkan kembali luka pasien bagian dalamnya. Baik, kemudian karena luka pasien ini tergolong sudah bersih, tidak temukan ada benda asing, maka saya tidak perlu dilakukan debridement. Untuk selanjutnya, karena prosedur sudah siap, maka saya akan melakukan tindakan penjahitan. Mengambil benang pada tempatnya dengan menggunakan mengambil jarum dengan menggunakan needle holder.
Pemegang jarum pada sepertiga bagian belakang. Kemudian lengan abduksi siku 90 derajat dan tangan full pronasi. Kemudian saya akan mengukur terlebih dahulu seberapa saya memasukkan jarak ke lukanya. Baik, kurang lebih 0,5 cm. Saya akan memasukkannya 0,5 cm pada dari jarak lukanya. Menjepit jaringan pasien, kemudian menusukkannya. Menarik jarum dengan needle holder. Kemudian tempatkan kembali. Saya menusukkannya kembali. Ambil dalam dengan needle holder. Baik, sudah dapat ditarik. Sisakan 3-4 cm. Kemudian memulai prosedur penjahitan. Keluar 2 kali. Keluar 2 kali. Kemudian menarik pada sisi selanjutnya, pada sisi yang seberangnya. Tariknya juga keluar. Kemudian ke dalam sekali. Menarik pada sisi seberangnya. Tariknya juga ke dalam. Kemudian keluar sekali, menarik pada sisi seberangnya, nariknya juga keluar. Baik, kemudian ini saya pegang, saya kencangkan dengan needle holder, kemudian akan saya gunting dengan menggunakan gunting benang. Pertama tempatkan pada simpul, selanjutnya 45 derajat, kemudian akan saya gunting. Baik, akan saya lanjutkan dengan jarak berikutnya adalah 2 kali 0,5 cm, yaitu 1 cm. Menariknya dengan needle holder, kemudian menempatkannya kembali. Saya akan masukkan menariknya kembali. Sisakan 3-4 cm. Kemudian saya akan memulai tindakan simpul. Keluar 2 kali. Saya tarik. Tariknya keluar. Kemudian ke dalam 1 kali. Tariknya ke dalam. Keluar lagi, nariknya keluar. Baik, kemudian akan saya kencangkan kemudian akan saya kencangkan sisanya, lalu saya gunting dengan gunting jaringan. Tempatkan pada simpul, miringkan 45 derajat, gunting. Baik, karena prosedur penjahitan telah selesai, saya akan menempatkan jarumnya pada mangkok-bengkok. Kemudian akan saya evaluasi untuk aspek penjahitannya tidak terlalu ketat, jaringannya bertemu. Untuk selanjutnya saya akan melakukan prosedur penutupan luka. Saya akan membersihkan kembali lukanya menggunakan, karena sudah dilumuri betadine.
Baik. Untuk selanjutnya, saya akan menutupnya dengan menggunakan kasa steril. Pertama, saya akan menggunakan Sopratul karena selanjutnya kasa kering. Selanjutnya akan saya berikan plester. Kemudian saya akan melepaskan APD saya. Cuci tangan. Baik Bapak, karena prosedur penjahitan telah selesai, maka Bapak dapat datang kembali lagi 2 hari untuk melakukan pemotretan luka. Apakah Bapak ada yang ditanyakan? Tidak. Baik Bapak, terima kasih atas kerjasamanya. Selamat siang. Siang.